Halo, ketemu lagi nih sama Bang Timur. Di video kali ini gue bakal bahas komik spesial hasil kolaborasi banyak banget kreator komik Indonesia. Kali ini kita bakal bahas komik Adiwira Bawana Ancaman bagian 1-2 dari Paguyuban Sarang Semut Comics yang diterbitin sama DZY Comic di tahun 2020 dan 2021 sebagai bagian dari trilogi komik superhero. Untuk video ini gue akan pakai format yang sedikit beda nih. Di sini gue bakal kasih tahu kalian 5 alasan kenapa komik ini menarik untuk kita baca dan simak ya. Sebelumnya seperti biasa, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Kita masuk ke poin pertamanya nih. Komik Adiwira Bawana Ancaman mengisahkan rangkaian peristiwa akibat fenomena aneh di mana dinding pembatas antar dimensi runtuh dan menimbulkan kepanikan di seluruh dunia. Tidak hanya warga biasa, tapi para jagoan super atau adiwira juga terdampak sama peristiwa ini. Mereka pun harus bekerja sama untuk memahami apa yang terjadi dan melawan ancaman dari berbagai entitas asing multidimensi dengan rencananya yang mengerikan. Paguyuban Sarang Semut Komik, suatu wadah kolaborasi komikus indie lokal ini rasanya menjadikan komik Adiwira Bawana sebagai media pengenalan karakter original dari berbagai komik mereka tanpa terikat cerita asli dari komik asalnya atau bersifat non-canon. Komik ini pun didukung penerbitan dan distribusinya oleh DZY Comic yang menaungi karakter Nirbita yang muncul juga di komik ini. Nah, karena latar kekacauan multidimensi ini, kita jadi bisa kenalan nih dengan berbagai semesta komik lokal Indonesia seperti tadi, DZY Comic, lalu Neo Paradigm Comics, Pohon Comic, Zoid Comics, Alt Comic Verse, Supermoon Comics, Mata Coin Comics, serta kenalan sama studio komik lain yang berkolaborasi seperti Campo Studio, bahkan Lineal Comic. Jadi, secara umum buat kalian yang mau kenalan sedikit dengan berbagai semesta komik indie di Indonesia, gue rasa Adiwira Bawana adalah gerbang yang pas nih untuk dijajaki. Sekarang kita lihat poin keduanya ya. Sejak era kejayaan komik Indonesia di tahun 70-an, kita udah nemuin contoh kolaborasi komikus yang masukin tokoh komik lain sebagai cameo di komik yang sedang dibuat. Nah, jadi mulanya tahun 2015, beberapa penggiat komik membuat karya bersama dalam suatu komunitas komik bernama Sarang Semut. Walaupun hasil kolaborasinya yaitu komik Adiwira Nusantara berjudul Bumi di Ujung Tanduk sempat muncul di majalah komik Saga nomor 1, tapi proyek itu harus berhenti karena berbagai kondisi. Semangat tersebut ternyata nggak pernah padam, dan pada tahun 2020, para inisiator dan nama-nama baru berkumpul untuk menghidupkan kembali Sarang Semut Reborn. Cerita Adiwira di tahun 2015 pun direboot dan dirombak kembali dengan plot yang lebih menarik hingga akhirnya Adiwira Bawana Ancaman nomor 1 terbit di 2020. Ada lebih dari 20 kreator komik lokal yang berkontribusi di dua judul ini loh. Di sisi cerita ada Ahmad D. Arifin dari komik Cakram, lalu Edwin Tranggono dari komik Si Biru, Sahir Suprapto di komik Sukma, dan Ari Lesmanatan dari komik Serafim, serta Wahyu Hidayat dari komik Japa Mantra. Untuk ilustrasi pensil dan tinta masih didukung oleh Ahmad D. Arifin dan Edwin Tranggono, tapi ditambah pula Ahmad Jakwan dan Andre Hardiaman yang membuat komik Braga. Lalu Sucipto Rudi dari Astral Alliance, Joman, kreator komik Campo, serta Arif Hidayat, Jamie, dan Todi. Edwin Tranggono dan Joman juga membuat ilustrasi sampul dengan bantuan Opik Roy yang membuat beberapa proyek Supermoon Comics. Untuk pewarnaan, Opik Roy, Ari Lesmana, dan Andre Hardiaman kembali membantu, didukung oleh M. Tahir si ilustrator gotik, Agil Sagara kreator Kalaraga, serta Aditya Himawan, Erik Yuniarto, dan Eko Siswanto. Gimana? Rame banget kan kreator yang terlibat di komik ini? Yang bikin makin keren adalah kolaborasi gambar di komik ini terasa nyambung dan menyatu dengan baik. Jadi kita nggak ngerasa nih kalau komik ini dikerjain oleh orang yang beda-beda. Walaupun tentunya buat para pemerhati komik lokal kita bakal bisa bedain bagian mana yang dikerjain sama komikus satu dan lainnya. Sekarang kita kupas poin ketiganya yang menarik banget ya. Komik Adiwira Bawana memang menjadi pintu masuk yang pas untuk kenalan dan lihat aksi para adiwira atau superhero dari berbagai semesta yang kalau dihitung ada belasan jagoan nih muncul dalam dua volume ini. Sejak awal dari volume 1 kita langsung ketemu dengan Nirbita dari DZY Comics yang terlihat bertarung dengan Lancah Maung, si manusia tarantula dari semesta Zoid Comics. Di tengah pertikaian itu muncul pula karakter original Super Yos yang merupakan penghormatan untuk seorang fans superhero di dunia komik Indonesia yaitu almarhum Pak Yosafat Agus Suryono. Lang Sakti penerus Mustika Raga Langit dari Neo Paradigm Comics pun hadir menghadapi tokoh antagonis yang cukup kuat. Secara bertubi-tubi kita diperkenalkan dengan Serafim si Ajaib
dari ALT Comicverse, lalu Sukma sang hantu dari Pohon Komik, dan Balkis sang pemanah. Biru si Putra Langit dari Supermoon Comics, dan Serinti karya Ahmad Jakwan yang muncul pada debut Adiwira di majalah Komik Saga kita temui juga nih, walaupun keduanya terlihat berada dalam situasi yang sulit. Pada volume 2 saat perlawanan dengan para penjahat makin memuncak, Sanuji sang pendekar ciptaan Irman Ardrian muncul dengan memukau. Elang Hitam karya Edwin Tranggono pun hadir menghajar para musuh yang disusul oleh kehadiran Shamira sang Ksatria Angin karya Trimason. Ditemani juga oleh Inferno dengan kekuatan api dan aksi kocaknya. Oh iya, tokoh ini diciptakan oleh Wahyu Hidayat ya. Total ada 14 jagoan yang muncul dalam 2 volume pertamanya, dan infonya akan hadir pula jagoan lainnya di volume ketiga, volume terakhir Adiwira Bawana. Jadi pastinya bakal seru banget nih lihat mereka bahu-membahu melawan para penjahat yang mengancam bumi. Di poin 4 nggak lengkap rasanya kalau kita nggak lihat para musuh yang muncul di komik ini. Yap, kalau belasan jagoan multidimensi udah muncul, pastinya ancamannya juga serius nih. Di komik ini kita juga bisa lihat berbagai musuh para jagoan dari semesta komik yang berbeda. Di bagian 1 kita ketemu dengan musuh pertama, yaitu Abaddon yang sosoknya seperti iblis bersayap. Kemudian menjelang akhir volume pertama ini kita bertemu dengan Ratu Afra yang rasanya menjadi musuh terbesar para Adiwira dengan bentuk seperti Ratu Semut Iblis. Lalu muncul pula Lilith yang terlihat sangar disusul oleh 2 pendekar yaitu Ranapati dan juga Wei Lung, di mana keduanya bersiap untuk menjalankan rencana besarnya. Pada awal komik bagian 2, musuh yang telah diperkenalkan sebelumnya ditemani oleh pendekar bernama Warok, serta sosok baru yaitu Naga, yang menurut gue desainnya keren banget. Nah, dia barengan sama Sun Mater yang kelihatannya adalah sosok berkekuatan besar. Di tengah kekacauan pertarungan antara para Adisatria dan para musuh berkekuatan super itu, kita juga melihat para prajurit koloni seperti serangga yang nampaknya diperintah oleh Ratu Afra. Satu hal yang menarik di 2 nomor ini adalah ambiguitas karakter Superios yang dikenalkan sebagai seorang jagoan namun bertingkah mencurigakan, sehingga rasanya ini jadi salah satu hal yang akan diungkap pada volume terakhirnya, yaitu apakah sosok ini adalah lawan atau kawan. Poin terakhir nggak kalah menariknya nih. Sekarang kita ulas pula kualitas produksinya yang nggak kalah keren. Nggak salah kalau gue bilang komik ini udah berusaha memikat calon pembacanya sejak awal lewat desain sampulnya yang amat menarik. Volume 1 lebih menonjolkan para jagoan, sedangkan volume 2 covernya lebih fokus pada para antagonis. Konsep yang keren banget. Untuk ilustrasinya seperti yang gue bilang di awal, kita bisa merasakan keunikan tiap kreator dalam gambarnya. Namun masih terasa cukup ngeblend untuk transisi dari tiap halamannya. Contohnya di volume 1 pada bagian awal gaya gambarnya serupa dengan gaya realis dari komik Seraphim ALT Comicverse. Namun dilanjutkan dengan baik tongkat estafetnya dengan gaya gambar ala si biru yang lebih lugas. Diteruskan pula dengan gaya garis kasar dari mata Koin Comics seperti kita temui di komik Cakram. Hal ini kita temui juga di volume 2, di mana hadir gaya gambar yang memiliki lebih banyak aspek shading di panelnya. Gue cukup yakin salah satu alasan gambar di komik ini terlihat padu meskipun dikeroyok pengerjaannya sama puluhan orang adalah pewarnaannya yang relatif konsisten. Warna yang digunakan tidak terlalu gelap dan terkadang cenderung menunjukkan atmosfer dengan warna cerah, tapi pas karena nggak terlalu ngejreng. Tentunya ini semua didukung dengan penataan panel yang membawa pembaca pada pacing baca yang tepat. Pada volume kedua bahkan panel yang ditunjukkan lebih kompleks, tapi sesuai banget karena selaras dengan adegan aksi yang ditampilkan. Terakhir, untuk aspek teks, tata letak balon kata, serta dialog yang dirangkai dengan alur baca yang nyaman, ditambah dengan efek suara yang mengkombinasikan desain digital, dan sepertinya beberapa efek yang memang dibuat secara khusus ini menjadikannya sesuatu yang unik dan menambahkan keseruan di tiap momennya. Jadi, udah tahu dong 5 hal yang bikin komik Adiwira Bawana ini layak untuk kita simak. Kualitas produksi yang baik didukung dengan gambar yang menawan serta cerita yang menarik untuk mempertemukan belasan jagoan dan penjahat dari berbagai semesta ini berhasil membuat gue penasaran dengan para karakter tersebut dari dunia komik indie Indonesia. Walaupun pastinya sangat menantang bagi para kreator, namun asas gotong royong mereka menurut gue cukup berhasil memperkenalkan kekayaan kreatif para komikus lokal kita. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!